Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat kita. Dan Yesus sudah berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan, terkecuali dalam nama Yesus. Dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Biar kita memperoleh hidup yang kekal dalam Tuhan. Mantap! Ya, puji Tuhan, pilih yang terbaik. Dan selamat malam, kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kita. Dalam peristirahatan kita mendapat tipsnya Tuhan, sehingga kita tidur dengan nyenyak. Besok pagi kembali kita dapat memuliakan Tuhan. Tetapi jangan lupa sebelum kita tidur baca firman Allah dan ya berdoalah. Itulah kekuatan orang percaya. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat dalam satu sebelumnya kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, kemenangan kami bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membaca satu ayat di dalam 1 Korintus, tapi supaya jelas saya akan membacakan ayat 55 dan 57. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemenangan oleh karena Yesus. Jadi kemenangan kita atas dosa, yang pertama atas dosa-dosa itu bukan karena kehebatan kita. Bukan karena kemampuan kita. Kita bisa menang dari kuasa dosa. Itu bukan karena kita punya jenggot. Atau kita tidak punya jenggot. Atau karena kita ompong. Sorry, karena saya sendiri yang mengatakannya ya. Jadi saya tidak. Artinya mau saya katakan begini ya. Bahwa kita itu, kemenangan kita itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kegantengan kita, bukan karena kecantikan kita, bukan karena baiknya kita, bukan karena mulianya kita. Tapi kemenangan itu karena Yesus yang ada dalam hati kita ini. Itu sebabnya pagi-pagi, tadi pagi saya bangun itu jam 2 pagi. Sampai jam 3 lewat sedikit tidur. Ya jam 3 saya sampai jam 4 itu tidur. Ya, lalu kemudian jam 5 saya bangun lagi untuk berdoa bersama. Yang mau saya bilang adalah ketika saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang menguasai hati dan pikiran. Tidak mudah. Sehingga ketika kita menghadapi persoalan ini kratianya Tuhan, pengendaliannya Tuhan, kekuasaan Tuhan ada dalam hidup kita. Sehingga kita tidak mudah marah dalam hidup ini. Karena ada pengendalian diri dari Tuhan yang Tuhan berikan. Ya, karena kadang-kala kita orang seperti beberapa waktu yang lalu, orang karena tidak dapat mengendalikan diri berantam, mempermalukan diri dan mempermalukan orang lain, mempermalukan keluarga dan lain sebagainya. Yang lebih parah lagi, mengaku-ngaku aparat lagi. Ya. Dan pada akhirnya viral. Perlu pengendalian diri. Jadi kemenangan kita dari dosa itu kan membuat harga diri kita tinggi sekali, mahal sekali. Kata orang, demi harga diri aku mau mati. Ya, harga diri. Tetapi saya mau katakan, ketika kita hidup dalam kerendahan hati, bukan hidup dalam dosa, kerendahan diri kita hanya kita letakkan pada Yesus, keangkuhan itu akan hilang dengan sendirinya. Karena apa? Ada Yesus dalam hati kita. Jadi kuasa dosa itu tidak akan menguasai kita. Kuasa dosa itu tidak akan membuat kita melakukan kehendak-kehendak setan. Nah. Yang kedua, kemenangan kita peroleh atas maut, ya.
Ini maut ini adalah musuh terakhir dari orang percaya. Ya. Ada banyak orang ketakutan menghadapi mautnya, nggak tahu mau kemana dia. Nggak tahu dia mau kemana. Orang Kristen tidak mempunyai siksa kubur. Ketika engkau mati habis. Ya, tetapi ada awalnya, awal mulai di mana engkau ditentukan, di Firdaus Allah atau di nerakanya. Dan kalau engkau percaya, engkau berada di Firdausnya Allah. Tetapi kalau engkau kalah oleh menuruti keinginan dagingmu, keinginan dosamu, keinginan si setan itu, maka engkau akan ada di dalam neraka. Dan itu bukan pilihan. Dan itu juga neraka itu, saya mau katakan, ketika saya bercerita soal neraka, saya mau katakan supaya manusia tahu bahwa neraka itu bukan diciptakan untuk manusia. Neraka tidak pernah diciptakan Tuhan Bapa di surga itu untuk manusia. Allah kita itu Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh cinta. Tapi mengapa ada orang-orang yang tinggal di neraka? Karena mereka melakukan kehendak setan, hidup dalam dosa, melakukan keinginan-keinginan bapaknya, yaitu setan, bukan Bapa di surga. Neraka itu hanya disediakan pada mulanya hanya untuk setan. Tapi karena orang-orang mengikuti perbuatan-perbuatan setan, dan setan membawa teman-temannya, konco-konconya ke neraka. Kalau orang-orang benar, orang-orang baik, mereka akan membawa teman-temannya ke dalam sorga. Karena mereka akan menawarkan Yesus dalam kehidupan mereka, supaya mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka mengalami kemenangan demi kemenangan dari apapun itu, termasuk dari maut itu. Jadi jangan mau dikalahkan oleh maut. Sekali kita dikalahkan oleh maut, dan selamanya kita akan berada dalam kematian yang kedua itu. Ini mati pertama, dalam mati kedua ketika kita ada di dalam neraka. Itu sebabnya orang percaya hanya mati satu kali dan kemudian akan dibangkitkan dan hidup bersama dengan Tuhan. Dia tidak akan mengalami mati yang kedua. Tapi orang-orang yang tidak percaya, dia mati dua kali. Mati saat dia hidup ini, dan mati ketika dia menghadapi penghukuman. Bukan berarti dia mati, dia apa? Dia akan menghadapi penghukumannya. Yang ketiga adalah kemenangan oleh karena Yesus itu. Itulah kemenangan atas setan. Siapa yang dapat mengalahkan setan? Tidak ada satupun. Paranormal. Mereka dikuasai setan. Mereka diberikan yang terbaik dari setan. Ilmu kebal, ilmu apapun namanya. Tetapi kalau Anda mau masuk sejenak dalam kehidupan mereka dan mau bertanya kepada mereka, dan mereka mau jawab dengan jujur, apakah mereka mengalami damai yang sesungguhnya? No. Karena kita sudah melayani orang-orang yang bagaimanapun saktinya mereka sebagai pelarian ke situ, karena tidak mendapatkan apa-apa. Mereka merasa ada manfaat di situ, merasa dipuja-puji di situ. Tapi hati mereka tidak pernah mengalami damai. Dan itu sebabnya Yesus memberikan kepada mereka kemenangan kalau mereka mau datang kepada Tuhan. Jadi kemenangan atas dosa, kemenangan atas maut, dan kemenangan atas setan. Yang terakhir, kemenangan atas dunia ini. Dunia ini kan dikatakan oleh Alkitab dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 5. Itu bagaimana Tuhan, firman Allah bercerita bahwa dunia ini berada dalam kuasa si jahat. Dan siapa yang dapat mengalahkannya? Iman. Ayat 19, 19, dunia berada dalam pengaruh si jahat, tetapi
Bagi anak-anak Tuhan, tidak. Kenapa? Tuhan memberikan kita kemenangan. Tuhan memberikan kita yang terbaik. Jadi jangan pernah bangga dengan diri kita ini. Jangan pernah merasa hebat dengan diri kita ini. Tapi selalulah terus merendahkan diri seperti Yesus. Kalau Allah yang dengan segala kemuliaannya, yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Bapa di surga, tetapi mengosokkan diri dalam rupa manusia dan merendahkan diri di hadapan Bapanya, dan kemudian turun ke dalam dunia ini sama seperti dia. Bahkan dikatakan firman Allah, dia mengerjakan tugas-tugasnya dengan penuh ketaatan, taat sampai mati. Semoga kita dapat meniru Yesus yang telah memberikan kemenangan bagi kita dengan meniru teladan yang dia lakukan di muka bumi ini kepada kita. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus memberkati kami, menolong kehidupan kami, sehingga kami tidak pernah bangga dengan kehebatan kami, tapi kami bangga terhadap Tuhan yang terus menerus memberikan kemenangan bagi kami. Kami dapat mengalahkan semua hal-hal itu, baik itu setan, baik itu dunia, baik itu iblis, baik itu Tuhan Bapa di surga, baik itu maut, itu karena Tuhan yang berada. Makanya terpujilah Tuhan yang telah memberikan kemenangan. Terpujilah Allah yang telah memberikan kemenangan bagi kami melalui Yesus Kristus. Terima kasih. Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau mau menumpangkan tangan atas hidup mereka Tuhan, biarlah kuasamu engkau datang kepada mereka dalam nama segala sakit penyakit yang mereka derita. Aku perintahkan keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus engkau sembuh. Terima kuasa kesembuhan Tuhan, terima kebaikan Tuhan, terima kuasanya dalam hidupmu dalam nama Yesus Kristus. Dan engkau mengalami masalah berat, angkat kedua belah tanganmu, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Kau yang mengatakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kami datang kepadamu, Kau berikan kami kelegaan di dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat itu akan terus menolong setiap kami yang menghadapi persoalan ini. Kami menyerahkan diri kepadamu, sehingga setiap mulut kami akan mengakui kebesaranmu dan mengatakan sama seperti engkau berfirman, berserulah kepadaku pada waktu kesusahan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan. Dan kami mau terluput dan kami mau memuliakan engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat pertolonganmu, terima kasih buat kebaikan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat istirahat, selamat kita bersama dengan Tuhan. Dan jangan lupa berdoa sebelum membaca firman Allah dan berdoa. Mantap, mantap, mantap.